Kalau prasangka yang baik disebut dengan husnudzon, atau husnu itu baik, dzon itu prasangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hamdan wa salaman amma ba'd. Masih bersama saya di acara Ayo Ngaji. Pada kesempatan kali ini kita akan membincang tentang bagaimana sih cara pengendalian diri supaya kita itu bisa terselamatkan dari dosa-dosa di dalam hati kita. Pengendalian diri supaya kita selamat dari perbuatan kemaksiatan maupun yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita. Kita bisa membaca bersama-sama. Monggo yang ada di rumah, ya, ada yang di sekolahan, kita membaca di surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau cara baca ya ayyuhalladzina, ya-nya itu panjangnya 6 gerakan, ya. Jadi karena itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu istanibu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Ini katsiran minadh-dhonn. Jadi kalau kita semakin banyak prasangka, kalau Allah sudah mengingatkan. Jadi kalau kita itu kan produsennya Allah, begitu ya. Produsennya Allah. Kalau produsennya itu sudah mengingatkan pada kita, jangan sampai kita itu banyak dzon, jangan banyak prasangka. Ya udah, jalankan saja begitu. Ya, jalankan saja. Karena apa? Kalau misalkan kita punya kendaraan, produsennya misalkan Honda itu orang Jepang, misalkan Vario, ya, atau ya Vario. Kalau punya kendaraan, nanti jangan sampai sepeda motor jangan sampai diisi solar. Nah ternyata kita nggak patuh pada aturan. Ya, kendaraan itu supaya jalan malah diisi dengan solar, tidak pakai bensin tapi pakai solar. Nah, ini kan rusak. Nah, atau dengan selain bensin atau pertalite atau pertamax. Nah, demikian juga kita itu memiliki organ tubuh, baik itu organ jasad maupun rohani. Artinya kita ada hati. Hati ini yang menentukan baik dan tidaknya perbuatan kita. Tergerak baik dan tidaknya perbuatan kita itu tergantung hati kita. Nah, hati itu penyakitnya diantaranya adalah penyakit dzon, prasangka. Jadi kita itu berprasangka jelek kepada Allah. Inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nah, prasangka yang mana? Karena inna ba'dadh-dhonni. Jadi sebagian, ada prasangka yang baik, ada yang prasangka tidak baik. Kalau prasangka yang baik disebut dengan husnudzon, atau husnu itu baik, dzon itu prasangka. Yang tidak baik, yang sebagian dosa ini yang dijelaskan di sini adalah su'udzon, atau su itu jelek, dzon itu prasangka. Jadi prasangka jelek. Nah, ini yang tidak boleh bagi kita semua. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau sekarang kita itu kan sudah terbiasa dengan berbagai tayangan, dengan fasilitas di gadget kita, atau mungkin dengan perkembangan kemajuan pikiran kita, sehingga kita itu apa? Mencari kesalahan orang lain. Orang yang baik itu sudah dicari kesalahannya. Jadi sudah banyak akan muncul penyakit-penyakit yang
hanya ditimbulkan berawal dari dzon. Misalkan apa? Hasud. Hasud itu apa? Orang yang dengki, ya, orang yang hasud, yang tidak suka atas orang lain itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetangga kita itu bisa beli kendaraan gitu ya, kita emosi. Nah, ini bagian dari hasud. Atau mungkin dari dzan itu, dari penyakit hati muncul apa namanya, yaitu ya mencari kesalahan, akibat dari mencari kesalahan orang lain, kita telah melakukan dosa yang lain, misalkan suka ngerumpi, ya, mencari kesalahan orang lain, ngerumpi, mempermasalahkan atau membincangkan kekurangan orang lain, itu juga tidak boleh dan bisa menjadi kerusakan hati kita. Hati kita itu menurut Imam Ghazali itu bagaikan cermin. Kalau cermin itu semakin banyak kotoran, ya, maka cermin itu tidak bisa digunakan untuk bercermin. Apalagi kotorannya nggak pernah dihapus, begitu. Nah, ini akan sulit hilang. Ya. Begitu juga hati kita. Kita diberikan hati oleh Allah supaya kita itu semakin dekat kepada Allah, semakin kita mampu memiliki kepribadian yang baik, ya, dengan hati yang baik. Ya, kalau sudah sering setiap hari berprasangka jelek, sudah menjalankan seringkali memiliki prasangka-prasangka yang tidak baik, hasud, begitu, drengki, iri hati dan yang lainnya, maka itu semakin kotor dan akan membuat tubuh kita itu ya semakin terpuruk, ya, keimanan kita. Begitu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit fisik. Stroke itu kan bagian dari, kalau kita banyak pikiran begitu terus, ya, pikirannya tidak baik, prasangka, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, ya, penyakit was-was begitu. Akhirnya tidak pede, ya, sehingga banyak sekali sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan menjadi kita pikirkan. Nah, saatnya kita harus memikirkan Allah, bersyukur atas nikmatnya. Kita sibuk dengan memikirkan kenikmatan orang lain karena kecemburuan di hati kita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Ya, fakarihtumu, merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Inilah ancaman bagi kita semua ketika kita itu suka membincangkan kesalahan orang lain atau menggosipin orang lain. Itu nanti sebagaimana sabda Nabi di kelak nanti di yaumul kiamah. Ini telah digambarkan ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi itu melihat ada orang, ya, yang dikasih makanan daging itu, daging segar sama daging itu malah lebih pilih. Baunya luar biasa, nggak enak sama sekali. Nah, itu ditanyakan kepada Jibril, siapakah dia? Ada dia yang suka mengunjingkan tangganya atau menggosipkan. Nah, ini maka diingatkan oleh Allah, apakah kamu ingin memakan daging saudaranya yang telah mati, tentunya gitu. Kemudian kita diingatkan kembali supaya kita memiliki kepribadian yang baik, kita selamat, ya, bisa mengendalikan diri atau mujahadah an-nafs, ya, pengendalian diri, yaitu di surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatung fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Baik itu negaranya berbeda, baik itu jenisnya berbeda,
baik itu organisasinya berbeda, semuanya saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan takwalah Allah kepada Allah, semoga engkau mendapatkan rahmat. Nah, dari ayat ini diingatkan oleh dan dijelaskan kepada kita supaya kita itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW ya dalam pengendalian diri. Nabi Muhammad bersabda yang telah diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda atau anna Rasulullah SAW qala laisa syadid bisur'ati innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, rawahul Bukhari Muslim. Kalau sudah ada perawi dua ini, pasti dipastikan ini sahih, gitu ya. Betul-betul hadis yang bisa dijadikan menjadi dasar hukum Islam. Laisa syadidu bidzur'ah, orang-orang yang perkasa, gitu ya. Bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, bukan menang yang dalam perkelahian, melainkan tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dari ketika marah. Marah itu luar biasa ya, ancaman bagi kita semua sebetulnya marah. Kemudian anjuran kita supaya berprasangka baik, yaitu iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, rawahul Bukhari. Yaitu jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, sesungguhnya prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Perkataan prasangka buruk itu sudah melebihi dari orang yang berdusta itu. Jadi termasuk orang yang berdusta. Karena apa? Prasangka buruk itu tidak sesuai dengan fakta. Kemudian diingatkan supaya kita bisa menjadi orang mukmin yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasati idza ishtaka minhu gudun lah sa'irul jasati bis sahril wal humma, rawahul Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi adalah seperti satu tubuh. Artinya apa? Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh yang lain, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Ini jadi kalau kita menyakiti orang lain, saudara kita, berarti kita sama saja menyakiti diri kita sendiri, begitu. Kita digambarkan kalau tubuh kita itu sakit, satu misalkan jari kita terkena pisau, itu seluruh tubuh kita itu kan nggak enak badan, begitu ya, menjadi demam dan sebagainya. Itulah, jadi jangan sampai kita menyakiti orang lain. Jadi demikianlah kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengendalikan diri kita dari suudzon. Jadi kita semakin banyak husnudzon kepada Allah. Kondisi pandemi ini kita husnudzon kepada Allah. Allah baru menguji kita. Ketika kita diuji oleh Allah, maka besok kita akan diberikan cahaya yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa ketika kita menerima cobaan tersebut, sabar akan cobaan. Kemudian jangan sampai kita suudzon kepada Allah, karena ketika kita semakin suudzon, maka Allah semakin murka. Kita tidak tahu bahwa kita yang menciptakan Allah. Skenario semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa selamat dari dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.